Ini adalah episode perdana untuk podcast SCC kali ini. Perkenalkan, nama saya Deli. Saya salah satu konselor di SCC. Kali ini seperti bincang SCC yang sudah berseliweran di sosial media SCC, kita buat podcast yang akan berusaha mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat tentang kesehatan mental. Nah, kali ini saya didampingi oleh salah satu konselor baru di SCC, yaitu Mbak Ines. Hai Mbak Ines. Halo. Nah, Mbak Ines ini selain konselor baru, tapi beliau juga psikolog loh. Jadi nanti kalau teman-teman yang memang ingin konseling dengan Mbak Ines yang cantik, nanti silakan daftarkan untuk dapat jadwal konseling dengan beliau. Nah, Mbak Ines, kali ini kan kita agak ngobrol agak serius sedikit ya, tapi sambil santai-santai ya. Santai aja. Nah, kita mau ngobrolin tentang apa nih enaknya tentang kesehatan mental? Kayaknya yang paling dasar dulu ya Mbak ya untuk memulai podcast kita, yaitu jeda sejenak. Jeda sejenak. Apa tuh jeda sejenak? Jeda sejenak itu ngambil istirahat sebentar aja untuk psikologis gitu ya, di tengah-tengah hiruk pikuknya situasi hidup gitu ya. Gitu, apalagi kalau di sini ya konteksnya dalam pekerjaan. Jadi kalau kita udah terbiasa sibuk, nggak salah ya kalau kita minta waktu sedikit untuk jeda ya. Iya, betul. Itu fungsinya apa sih Mbak sebenarnya? Sebenarnya fungsinya ya untuk menjaga produktivitas ya, karena kan di situasi-situasi sulit kita tuh mungkin mengalami penurunan emosional, penurunan motivasi gitu ya, terus peningkatan emosional gitu, dan itu perlu untuk dikelola dengan cara ngasih jeda dulu sejenak gitu. Nah, terus salah satunya adalah dengan psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis gitu. Pertolongan pertama psikologis, kalau selama ini kita sering dengarnya pertolongan pertama kecelakaan, pertolongan pertama pada luka gitu ya, jadi kayak fisik banget gitu. Iya. Nah, ini psikologis ya. Iya. Ada prinsip khususnya nggak sih kalau pertolongan pada psikologis ini? Pertolongan pertama psikologis tadi kan Mbak bilang pada kecelakaan gitu ya, fisik banget gitu. Nah, sebenarnya pertolongan pertama psikologi sendiri itu awalnya konsepnya tuh untuk kondisi-kondisi darurat gitu memang. Itu kayak bencana alam, kecelakaan dan lain sebagainya gitu. Supaya ada pertolongan pertama secara psikologis dulu sebelum menghadapi supaya mencegah lebih tepatnya ya, mencegah gangguan yang lebih parah seperti PTSD gitu. Nah, tapi dalam keseharian perkembangan PFA itu juga tetap digunakan sekarang, digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu, terutama dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman ya, penuh tekanan gitu. Setiap hari kan kita menemukan stressor ya Mbak ya, kadang-kadang itu terakumulasi menjadi situasi yang sangat-sangat tidak nyaman. Iya. PFA itu bisa membantu. Jadi kita tuh tiap hari sekarang kayaknya gampang banget stres ya. Iya. Di jalan stres, di kantor stres, di rumah stres. Kayaknya stres terus, nggak stresnya gitu. Iya, begitulah ya hidup ya, tantangannya. Tapi kan kayak tali ya, kalau di stres terus-terusan, jadi tegang terus-terusan kan lama-lama putus ya. Iya, betul. Makanya butuh untuk psychological first aid ini. Nah, kalau tadi dibilang itu kan berguna untuk kita sehari-hari, selain untuk kecelakaan, maksudnya bukan kecelakaan ya, kayak ada trauma psikologis yang pada titik-titik tertentu yang akhirnya membuat orang jadi nggak sanggup gitu secara mental ya. Nah, kalau sehari-hari biasanya tuh kejadiannya seperti apa sih kok sampai harus butuh psychological first aid? Sehari-hari ya kita menghadapi tantangan-tantangan yang kadang-kadang tuh di luar ekspektasi gitu ya kan Mbak. Kayak misalnya tiba-tiba di rumah terjadi sesuatu yang nggak menyenangkan gitu ya. Kemudian kita masih di kantor dan kepanikan itu kan muncul gitu ya, kecemasan tuh muncul, atau mungkin deadline yang berdekatan gitu ya, sehingga rasanya berat banget untuk menghadapi tugas. Kemudian apalagi ya, tugas yang ini belum beres terus ditambah lagi gitu mungkin ya. Dan masih banyak lainnya, termasuk mungkin menghadapi kekerasan gitu, kekerasan verbal, seksual dan lain sebagainya yang ya tidak pernah terbayangkan ya pastinya ya, siapa yang mengharapkan
hal itu gitu. Dan shocknya, kagetnya, paniknya itu bisa dikelola lewat pertolongan pertama psikologis. Tapi memang pertolongan pertama psikologis itu bukan intervensi gitu, bukan penanganan yang mendalam gitu. Dia membantu untuk tidak mencegah kita untuk tidak jatuh lebih dalam itu. Oh, jadi kayak benar-benar safety net gitu ya. Kita jatuh tetap jatuh tapi nggak sampai Iya, berdasar gitu ya. Iya. Nah, yang bisa melakukan psychological first aid ini diri sendiri saja kah atau siapa Mbak? Sebenarnya yang bisa melakukannya itu setiap orang gitu ya, dan orang yang dibantu adalah bisa diri kita sendiri dulu, habis itu orang lain. Kenapa diri kita sendiri dulu? Karena kita nggak akan bisa bantu orang ya kalau diri kita sendiri dulu, habis itu orang lain. Kenapa diri kita sendiri dulu? Karena kita nggak akan bisa bantu orang ya kalau kita sendiri tumbang gitu ya. Jadi kalau di ini juga, kalau di P3K juga gitu kan, kalau berkaitan sama fisik kita perlu menyelamatkan diri kita sendiri dulu, baru orang lain gitu. Psikologis juga begitu. Terus sebenarnya prinsipnya sama ya. Mau itu fisik atau psikologis, kamu harus menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum bisa membantu orang lain. Ya, betul sekali. Jadi bisa kita ke diri kita, bisa diri kita ke orang lain nantinya di dalam psychological first aid ini. Terus kalau P3K-nya fisik itu kan ada toolsnya nih, kayak kita di mana-mana. Oh, ini ada P3K kit, bahkan dijual di mana-mana. Yang kotak kecil isinya ada obat merah, ada alkohol, ada kasa, kapas, hansa, merek ya, plester gitulah ya. Terus, nah kalau psychological first aid ini gimana? Kan kayaknya nggak dijual ya kotaknya. Iya benar, karena nggak ada juga ya yang biasanya dalam bentuk booklet gitu biasanya. Nah, psychological first aid itu pertama tadi soal prinsip. Prinsip. Soal prinsip itu tadi sempat disinggung sama Mbak Dery juga. Itu tuh ada 3 hal gitu, 3 prinsip dalam psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis. Yang pertama adalah look, ya. Look. Amati gitu. Nah, amati itu adalah kita mengamati perubahan. Gitu, kita mengamati perubahan diri kita kalau untuk diri sendiri, atau mengamati perubahan orang lain kalau orang lain gitu. Perubahan apa saja yang bisa dilihat? Perubahan ekspresi gitu, perubahan perasaan mungkin ya, kan kadang-kadang kan kelihatan ya dari gerak-gerik tubuh gitu, gestur gitu, dan juga perubahan kebiasaan, perubahan perilaku gitu juga bisa. Nah, itu untuk menilai gitu kira-kira ini kenapa gitu, kondisinya kenapa. Habis itu yang kedua adalah listen. Nah, kalau listen itu mendengarkan, kita perlu mendengarkan tanpa judgement, dengan tulus gitu, buat diri kita sendiri maupun orang lain. Kalau ke diri kita perlu mendengarkan kebutuhan kita gitu, apa yang kita butuhkan berdasarkan perasaan dan juga pikiran kita gitu. Nah, karena kan kalau lagi stres berat tuh kan pikiran kemana-mana, perasaan nggak nyaman banget gitu ya. Nah, itu dia yang kita butuhkan tuh apa di kondisi seperti itu gitu. Nah, kalau lagi orang lain nih, kita perlu tanya bagaimana perasaannya, bagaimana kondisinya, apa yang dipikirkan gitu, dan cukup mendengar. Soalnya kadang-kadang tuh ketika orang mendengar, lagi dengerin nih udah nyiapin jawaban atau solusi gitu ya. Padahal di psychological first aid cukup mendengar dulu saja gitu. Itu sudah cukup bisa membantu. Kemudian yang ketiga, link. Jadi menghubungkan gitu ya, menghubungkan diri kita atau orang lain ke sumber pertolongan. Gitu. Sumber pertolongan biasanya siapa tuh? Nah, sumber pertolongan itu bisa support system. Contohnya ya relasi terdekat kita, kayak teman, sahabat, orang tua, pasangan gitu ya, atau profesional. Nah, kayak ECC ini gitu ya, di dalamnya kan ada konselor internal dan psikolog ya Mbak ya. Nah, itu juga bisa. Jadi look, listen, link. Iya. Jadi emang perlu banget ya kita mengamati ada perubahan nggak di diri kita. Biasanya ekstrim tuh udah tanda-tanda ya. Terus dengarkan kebutuhan kita apa gitu ya. Cari
linknya kemana nih kalau kita butuh. Jadi bisa kalau dari kita sendiri sanggup kita lakukan, tapi kalau nggak bisa kita harus cari support system artinya Mbak. Iya betul sekali. Kadang-kadang sebenarnya support system dulu juga boleh, support system terus biasanya nanti support system bakal ngasih ini ya rekomendasi buat coba minta bantuan ke profesional gitu sehingga lebih mau dan siap gitu untuk ke profesional. Karena memang ketika mau datang konseling atau terapi itu butuh dua modalitas, yaitu kemauan dan kesiapan gitu. Biasanya orang mau aja nih, ya mau deh ayo kita konseling deh gitu ya, tapi belum siap untuk mengungkapkan dirinya, untuk menerima masukan atau untuk dibimbing gitu. Nah jadi memang perlu kemauan dan kesiapan. Biasanya support system bisa membantu untuk membangkitkan itu gitu. Memang kita butuh ya support system. Nah tadi kan sempat dibilang bisa dilakukan sendiri nih. Caranya gimana nih kalau misalnya, aduh kayaknya saya butuh psychological first aid, tapi saya mau usahain nih buat diri saya dulu, nggak mau looking for help buat mencari bantuan dari yang lain dulu, saya mau usahain dari diri saya sendiri dulu. Biasanya tuh yang paling gampang nih Mbak, tipsnya apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa memenuhi psychological first aid untuk diri saya? Nah, kalau supaya kita bisa menjaga diri kita yang mencegah jatuh lebih dalam, kita bisa pakai beberapa teknik. Pertama, salah satunya adalah relaksasi, gitu. Jadi relaksasi itu bisa bagus banget tuh. Kan kalau kita mungkin udah tahu ya, relaksasi itu ya tarik nafas, terus hembuskan nafas. Gitu. Nah, tapi dengan berbagai teknik yang ada, salah satu yang paling mudah untuk dicoba adalah square breathing. Square breathing. Saya kan ngebayangnya square itu segi empat gitu ya. Iya itu. Nah itu gimana itu square breathing? Nah jadi rekan-rekan bisa membayangkan ada persegi empat. Mungkin bisa juga relaksasinya sambil memejamkan mata untuk menguatkan visualisasinya gitu ya. Terus setiap sisinya itu bayangkan ukurannya 4 hitungan. Nah jadi kita simpel saja, tarik nafas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, hembuskan 4 hitungan, tahan lagi 4 hitungan, begitu seterusnya sampai merasa nyaman. Jadi kayak kita buat garis ya. Saya bayangkan seperti membuat garis gitu. 4, oke. Itu berapa pengulangan? Bisa sesuai dengan kondisi setiap orang gitu ya, sampai merasa tenang tuh bisa gitu. Dan biasanya setiap orang membutuhkan 3 menit gitu minimal untuk merasa lebih rileks dan nyaman. Cukup 3 menit ya? Iya cukup. Jadi itu bisa singkat, dilakukan di mana saja, kapan saja, nggak makan banyak waktu ya? Iya. Jadi kayak kita, kalau kita jeda misalnya di rumah lagi banyak masalah, terus mau berangkat ke kantor, sebelum berangkat jeda dulu ya. Misalnya mau naik kendaraan umum, di kendaraan umum kita jeda breathing itu tadi ya, square breathing. Terus habis ngerasa macet-macetan di jalan, pas mau nyampe kantor bisa dilakukan sambil jalan nggak itu Mbak? Bisa juga. Jadi jalan ke arah ruangan sambil square breathing kan bisa ya, 3 menit kan cukup tuh, atau sambil naik lift gitu ya. Iya. Atau pas pulang juga, jadi kita bener-bener kayak terjeda antara yang di rumah, di jalan, di kantor, jadi nggak ke bawah gitu ya kalau kayak gitu ya. Betul banget. Jadinya kan nggak kebawa ya stres dari rumah ke sini atau dari sini ke rumah gitu. Jadi kayak kita mau memisahkan diri kayak work life balance jadinya ya Mbak ya? Iya betul, work life balance Mbak yang jadi pemeran utama yang tepas itu ya. Gitu. Nah selain teknik breathing ini, ada yang lain nggak? Sebentar, mungkin soal teknik ini ya, relaksasi tadi mungkin sedikit menjelaskan bahwa kadang-kadang di beberapa klien itu ngerasa sekali coba atau 2 kali coba terus berhenti gitu. Karena nggak cocok Mbak, kayaknya nggak terasa manfaatnya. Nah memang uniknya relaksasi, meditasi dan lain sebagainya itu perlu dibiasakan dulu gitu, setiap hari dilatih supaya terintegrasi ketika dibutuhkan. Manfaatnya akan lebih terasa kalau kita itu sudah biasa melakukannya gitu. Oh jadi kalau udah biasa baru berasa. Kalau misalnya cuma dilakukan ketika krisis
atau ketika butuhnya saja nggak kerasa malahan. Karena masih numpuk ya, Iya. masih tebel banget tuh masalah. Iya, memang perlu dibiasakan gitu. Oh, teknik lain apa mbak? Ada nggak Kalau apa? selain breathing? Oh ya, tadi yang lain itu adalah grounding salah satunya tuh ya. Grounding 5 4 3 2 1, sebenarnya grounding tuh banyak banget caranya, dan yang paling simpel tuh 5 4 3 2 1. Itu adalah grounding dengan mengaktifkan seluruh panca indera kita yang ada 5 itu. Gitu. Yang kan ada 5 nih. Yang pertama lihat. Ya, lihat. Lihat. Habis itu sentuh. Tuh, Terus dengar. Habis itu hidung ya, iya, hidungnya jadi membau ya kita ya. membau, benar. Dan yang terakhir adalah indera pengecap gitu. Mungkin kita jelaskan satu-satu kali yang Oke, gimana? pertama tuh melihat. Jadi kita sebutkan 5 hal ya, bedanya 5 4 3 2 1. 5 hal yang bisa dilihat di sekitar gitu. Kayak sekarang nih bisa lihat bunga. Bunganya warna-warni, ada warna kuning, oranye gitu. Terus ada warna peach dan juga ada warna merah gitu. Indah sekali. Nah, disebutkan gitu, deskripsikan gitu. Boleh dalam hati, boleh disebutkan, boleh ditulis gitu. Kalau tadi ditulis tuh juga cukup baik gitu ya sebenarnya. Karena nanti ada rilis emosi ketika kita menulis juga. Journaling ya. Iya, journaling juga boleh gitu. Kemudian setelah melihat nanti dilanjutkan dengan menyentuh, sentuh di sekitar. Kayak ini misalnya ini ya gelas nih. Gelasnya terasa nih kalau di tangan kita kan terasa ya terbuat dari apa? Ini dari kaca gitu. Terus ini mejanya ada teksturnya gitu. Habis itu dengar ya, kemudian dengar tuh kita bisa mendengar apa yang ada di sekitar. Ketika tidak ada suara, misalnya ketika tadi diam gitu ya, ada tetap suara AC misalnya, atau suara orang jalan jauh di luar gitu, atau lain sebagainya gitu. Suara misalnya pas kita lagi menggeserkan tangan di meja, ada suara juga kan di situ gitu. Kemudian setelah mendengar, mencium bau ya, aroma gitu. Aroma apapun di sekitar sini, kayak misalnya bau parfum dan lain-lain gitu ya, pengharum ruangan gitu. Atau ketika tidak ada bau-bauan pun kita tetap bisa mengidentifikasi ada kesejukan ketika saya hirup gitu. Jadi sensasi di hidung juga bisa menjadi cara untuk grounding gitu. Kemudian juga yang terakhir, indera pengecap ya tadi. Kalau tidak ada apapun yang bisa dicoba di sekitar kita, atau kita bisa kok misalnya ngerasain lidah nempel di dinding ini dinding mulut, langit-langit mulut gitu. Nah itu sensasinya bisa kita jadikan cara untuk grounding juga. Atau sebenarnya minimal minum juga bisa sih gitu kan. Ya ngomong. Nah ketika minum kayak Mbak Dery minum teh nih ya. Nah itu kan bisa dirasakan tehnya rasanya gimana Pak? Tehnya pahit Ya. karena ini teh hijau tanpa gula. Oh iya, nah itu jadi kita dengan kita grounding mengaktifkan seluruh panca indera, kita tuh kembali ke sini. Karena ketika kita lagi banyak pikiran, itu pikiran ngebawa kita kemana-mana banget gitu ya, rasanya kayak melayang-layang gitu ya, kesana ke sini. Nah grounding itu bisa membantu kita untuk kembali ke posisi ini, hadir di sini saat ini dengan seluruh keutuhan diri kita gitu. Nah juga ya. Jadi grounding itu kalau saya kan taunya kayak ibu-ibu nih bawa balik saatnya grounding gitu, tangannya di atas rumput, jadi kayak saatnya menginjak bumi seakan-akan gitu ya, jadi kayak ya biar kenal dengan bumi. Jadi grounding itu seakan-akan ground, jadi ditanahkan gitu lah ya. Tapi ternyata itu maknanya lebih dari itu ya. Jadi kayak kita grounding itu adalah ya kita aware tentang diri kita saat ini gitu. Kita ada di sini dan saat ini. Kadang-kadang kita lupa ya. Iya. Lupa kalau maunya apa-apa tuh cepat, serba cepat. Jadi kayak semua terburu-buru sampai kita lupa kalau sebenarnya kita ada di momen ini loh gitu ya. Iya betul banget ya. Kadang-kadang pikiran-pikiran kesana kesini itu yang bikin kita buru-buru gitu ya, lompat-lompat pikirannya gitu.
akhirnya butuh help, aku butuh psychological first aid gitu. Betul. Nah, sekarang jadi bisa untuk nolong diri masing-masing gitu ya, dan bahkan mungkin jadi bisa nolong orang lain dengan tahu ini. Nah, kalau mau di pekerjaan nih, kalau misalnya kayak grounding, terus breathing itu kan bisa sambil jalan. Nah, penerapannya psychological first aid di kantor ini seperti apa sih Mbak biasanya? Oke, penerapan di kantor itu sebenarnya kalau kita dengar kantor, dengar kerja gitu ya, kan relate banget sama deadline, tekanan, tantangan setiap hari itu. Kalau tadi disebut setiap hari kayaknya ada stres gitu ya, memang kan setiap menit mungkin ada hidup itu kembali lagi itu hidup ya sebenarnya secara keseluruhan, bukan cuma di pekerjaan. Nah, tantangan-tantangan seperti itu bisa saja menyebabkan kita tuh jadi lompat-lompat pikirannya gitu, atau bebannya tuh, emosi negatifnya tuh terakumulasi gitu. Nah, suatu hari akumulasi dari emosi ini tuh bisa saja tertrigger dengan sesuatu dan kita meledak gitu. Nah, sebelum sampai ke krisis seperti itu, kita bisa nolong diri kita sendiri dulu gitu. Ya kan, pernah nggak sih kayak di kantor terus, aduh aku nggak kuat nih dalam ruangan ini gitu, aku harus pergi dulu gitu. Tapi aku harus gimana ya, aku harus kemana ya? Nah, sebenarnya pertama psikologis inilah penting di momen-momen saat itu gitu. Dan bagi yang mungkin mengalami kondisi yang sulit, itu bisa banget untuk mengakses QR. Nah, jadi kita lagi memproses ya untuk membuat pertolongan pertama psikologis itu lebih terjangkau gitu ya, dan kita bikin lewat QR supaya bisa mudah untuk diakses gitu. Di dalam QR ini ada modul ya, e-booklet tentang pertolongan pertama psikologis yang bisa dibaca-baca. Di situ juga ada panduan-panduan untuk grounding, untuk square breathing gitu. Terus juga bisa mengakses kondisi saya ini butuh bantuan atau enggak gitu. Di situ ada asesmennya gitu secara singkat. Nah, kemudian selain booklet ada juga kotak emosi gitu untuk merilis emosi. Kadang-kadang kita butuh cerita ya Mbak ya. Bener banget. Butuh cerita lagi penuh-penuhnya tapi nggak tahu mau ngomong sama siapa, mau kayak gimana gitu. Mau ngomong sama teman takut ngerepotin atau malah ada ketidakpercayaan gitu. Ya, karena biasa kalau nanti diceritain ke siapa-siapa, mana geng. Nah, untuk menjaga hal-hal tersebut, kerahasiaan dan keamanan, bisa juga tuh mengungkapkan emosinya dulu di di form yang kita buat di QR tersebut gitu. Itu bisa mengungkapkan apapun yang dirasakan dan dipikirkan tanpa harus khawatir, karena nggak ada ngejudge pastinya gitu ya. Terus di situ juga aman karena anonim gitu, jadi bisa mengungkapkan tanpa identitas. Nah, itu dua itu. Kemudian yang ketiga ada juga di situ akses untuk ke e-counseling gitu, ke website konseling kita. Iya kan, saat ini kan konseling.bpk.go.id ya, atau bisa kita akses juga selain tadi web, bisa lewat SDM, lewat BPK.go. Jadi ini ditambahin lagi aksesnya ya? Iya, ditambahin lagi, semakin menjangkau ya, supaya keterjangkauannya semakin lebih dan semua orang tuh bisa dengan mudah gitu ya mengakses dari manapun tuh ketemu gitu. Iya benar. Iya. Karena kadang karena ngerasa bingung gimana cara dapat bantuan psikologisnya gitu kan, akhirnya merasa sendiri aja dan padahal sebenarnya butuh bantuan gitu ya Mbak ya. Iya, benar banget gitu. Kadang-kadang belum, kan nggak tahu ya, kadang-kadang aku butuh bantuannya tuh kapan gitu. Sebenarnya aku udah boleh untuk konseling belum sih gitu. Nah, sebenarnya dengan memikirkan itu ya mungkin memang sudah butuh gitu. Nggak perlu nunggu parah atau krisis lebih gitu ya untuk mencari bantuan gitu. Nah, kalau belum siap, pertolongan pertama psikologisnya dulu aja nggak apa-apa, groundingnya, relaksasinya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya memang merasa butuh bantuan psikologis tapi belum percaya siapa nih, kalau belum percaya siapa-siapa, silakan dicoba tips tentang psychological first aid ini. Dan nanti kalau misalnya ternyata kayaknya nggak cukup, ini kurang
kurang buat saya dan saya masih butuh bantuan lebih lanjut, silakan cari support sistemnya. Kalau misalnya enggak, saya nggak percaya dengan untuk cerita masalah ini ke teman-teman atau ke keluarga karena takut membebani atau apapun, silakan datang ke SCC. Kita ada konselor, kita ada psikolog. Jadi kalau teman-teman butuh, silakan saja datang. Ya. Nah, ada pesan tersendiri nggak Mbak buat teman-teman, buat sobat SCC di manapun yang menonton kita ini? Oke, makasih buat kesempatannya Mbak. Kita itu nggak selalu bisa kuat dan nggak akan bisa sempurna gitu. Kadang-kadang pasti ada perasaan bingung, cemas, sedih, marah gitu. Dan menerima semua perasaan itu adalah cara kita untuk memulai merawat diri gitu. Akui semua perasaan itu, dan ketika mengakui perasaan itu tuh bukan berarti kita lemah ya. Kita cuma manusia aja gitu, menjadi manusia gitu. Dan ketika merasakan hal-hal tersebut, rekan-rekan bisa mencoba untuk menolong diri sendiri dulu gitu. Dan bahkan ketika ternyata orang lain mengalaminya, boleh banget untuk membantu mereka. Dengan begitu kita membangun lingkungan yang saling mendukung gitu ya, yang saling membantu seperti itu, dan sehat ya secara psikologis jadinya. Terima kasih Mbak Ines untuk kata-katanya yang tadi cukup mengena ya, karena memang kita manusia dan kita wajar untuk menjadi lemah. Jadi terima saja itu, toh pada akhirnya kita tetap akan bisa kuat pada waktunya. Oke, terima kasih Sobat SCC sudah menonton podcast perdana kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya.